It's a Nusantara where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. Kunjungan Alex Pastur ke Ternate bersama Coach Danny Lanzat beberapa waktu yang lalu tampaknya telah memberikan kesan tersendiri bagi mantan pelatih Almere City tersebut. Bahkan terbaru, saat kembali ke Eropa sebelum meramu strategi untuk Indonesia di babak round 3, Coach Alex sempat menghadiri pertandingan Europa League antara AZ Alkmaar versus Galatasaray. Dan disitulah Coach Pastur tampak memamerkan keanekaragaman yang ada di Indonesia ke media-media Eropa. Di sisi lain, Masilgers yang kembali dimainkan selama 90 menit di lapangan berhasil membawa timnya meraih kemenangan. Hal ini tentunya akan sangat bagus bagi timnas untuk menatap babak round 3 bulan Maret mendatang. Dan melihat penampilan para pemain diaspora yang semakin gacor bersama klubnya masing-masing membuat KNVB diduga sedikit menyesal. Karena sejatinya, pemain-pemain seperti Kelvin Verdonk, Jay Itzas masih punya potensi untuk masuk skuad tim utama Belanda. Di luar dari segala dinamika yang terjadi, harus kita akui bersama jika perkembangan timnas Indonesia cukup pesat. Bahkan dari semua tim di kawasan ASEAN, Indonesia adalah negara yang kini paling banyak mendapatkan sorotan. Sebenarnya, kalau boleh dihitung, lebih luas sorotannya bahkan lebih besar ketimbang tim-tim lain di Asia. Maka wajar aja jika para tetangga menjuluki Indonesia sebagai media darling. Terlebih setelah kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru yang diikuti 3 asisten lainnya, yakni Alex Pastur, Danny Lanzat, dan juga Gerald Vandenberg, membuat sorotan itu makin besar adanya. Dan udah pasti, makin besar sorotannya, makin besar pula ekspektasinya, kan gitu. In our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory. Dan seperti yang sudah kita tahu semua, kalau para pelatih baru Indonesia itu beberapa hari yang lalu sedang berada di Indonesia untuk memantau sejumlah pemain yang bermain di BRI Liga 1. Namun di sela-sela memantau pemain Indonesia yang bermain di Liga 1, 2 asisten Patrick Kluivert, yakni Danny Lanzat dan Alex Pastur, diam-diam mengunjungi tanah leluhur Coach Danny Lanzat yang menurut kabar punya darah dari Maluku. Menariknya, keduanya justru dibuat kagum dengan keramahan masyarakat Indonesia dan alam yang ada di sini. Bahkan keduanya mengaku tak sabar untuk mengenal lebih dalam tentang budaya dan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Dan terbaru, Alex Pastur yang datang langsung untuk menyaksikan pertandingan Europa League antara AZ Alkmaar dan Galatasaray tampak pamer keindahan dan keramahan orang Indonesia ke media Eropa. Sementara itu, Masilgers yang mulai pulih dari cedera kembali dipercaya oleh sang pelatih untuk bermain penuh selama 90 menit. Ketika FC Twente bertemu Bodo Glimt di pentas Europa League, Mas tampil cukup apik dalam match tersebut dan dia juga berhasil membawa FC Twente menang dengan skor 2-0. Di sisi lain, perihal naturalisasi. Setelah mendengar penjelasan dari Yusa Nugraha di podcast Arya Sinulinga, PSSI diketahui makin intens memantau seorang Miliano Jonathans, yang mana diprediksi Miliano sendiri akan berubah pikiran dan memantapkan diri untuk menjadi WNI. Nah, bila melihat jadwal Eredivisie yang akan kelar Mei 2025, maka bisa jadi Miliano akan diusahakan agar bisa tampil di laga versus Cina serta Jepang yang berlangsung bulan Juni. Namun, kalaupun nggak bisa dan semisal Indonesia harus melalui pertarungan di round 4, maka tambahan amunisi lini depan seperti Miliano dinilai adalah sebuah keuntungan besar. Jelas, PSSI dalam hal ini harus intens, karena bukan tak mungkin timnas Belanda juga memantau pemain yang dianggap punya gaya main mirip Arjen Robben tersebut. Apalagi sekarang Miliano gak lagi main di Divisi 2, tapi di Eredivisie. Serta Utrecht sendiri kini ada di posisi 3 klasemen sementara. Ya udah pasti, Miliano akan jadi pemain yang disorot andai ia mampu perform. With passion unbroken,
field, to the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. Di sisi lain, kabar tak kalah bagus datang dari Kelvin Verdonk beberapa waktu yang lalu. Verdonk tampil cukup mengesankan saat membawa timnya menahan imbang 3-3 PSV Eindhoven. Dan penampilan Verdonk di laga itu benar-benar bagus. Bahkan ia mampu meng-create 2 big change yang sayangnya masih gagal diselesaikan dengan baik, walaupun salah satunya berbuah gol. Nah, berkat penampilan bagusnya itu, Verdonk lagi-lagi masuk ke Team of the Week Eredivisie versi ESPN. Sesuatu yang kemudian semakin menguatkan statusnya sebagai salah satu fullback kiri terbaik di Liga Belanda. Yang mana diketahui, itu juga sedikit banyak membuat KNVB agak menyesal melepaskan Kelvin Verdonk menjadi WNI. Sebab di timnas Belanda sendiri, posisi bek murni praktis hanya Jorel Hato. Dan penampilan Kelvin Verdonk bersama timnas Indonesia, sumpah jadi salah satu yang paling konsisten. Maka fix, sekali lagi kita ini beruntung banget punya pemain seperti Kelvin Verdonk yang gak cuma mahir main sebagai bek kiri, tapi juga center back di kala situasi mendesak. Ya, terlepas dari apapun, semoga aja para pemain abroad bisa terus menunjukkan penampilan yang konsisten. Dan bagi yang masih survive merebut posisi inti, ayo jangan menyerah, terus kerja keras. Karena gimana ya, masih aja ada orang-orang bego yang bilang efek jadi WNI, mereka kemudian jadi camat di klub. Sekali lagi itu nggak ngaruh, karena yang menentukan itu semua ya perform mereka sendiri. Buktinya, pemain seperti Maarten Pas, Kelvin Verdonk, Jait Ses, Tom Hay, Kevin Dix, atau Messilgers nyaman-nyaman aja tuh jadi pemain reguler di timnya. Bahkan Rafael Struijk pun pelan-pelan juga udah mendapatkan kepercayaan jadi starter dari pelatihnya di Brisbane Roar. Hanya saja yang disayangkan, ngapain dia dipanggil ke AFF. Begitupun sama Marcelino yang udah naik kelas dari U21, sekarang udah mulai masuk DSP tim utama walaupun masih cadangan. Karena gimana ya, pemain-pemain muda seperti Ivar, Justin, Marceng, Rafa itu sebaiknya fokus dulu mendapatkan stabilitas di klub. Karena kalau sering absen, apalagi absennya main di ajang non-FIFA, apalagi cuma untuk turnamen level regional ASEAN, ya udah, gimana pelatih klub mau memasukkan mereka ke dalam skema tim? Lawang latihan aja jarang ikut, kasarannya kan gitu. Ya maaf-maaf aja nih kalau kalian ada yang gak setuju sama Mimin, tapi murni kok ini demi kebaikan pemain itu sendiri. Karena kalau di klub gak pernah main, ya sudah pasti performa mereka stuck atau bahkan menurun. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.